Akhirnya, istri Irjen Pol Verdi Sambo, Putri Chandrawati, ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Putri disangkakan pasal yang sama dengan suaminya, yaitu pasal 340 subsidiar 338. Junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Pertanyaan selanjutnya adalah apa sebenarnya peran Putri dalam pembunuhan ini? Kita akan berbincang bersama dengan kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua Eka Prasetya dan juga pakar hukum pidana Jamin Ginting. Selamat sore Bang Eka, Bang Jamin, apa kabar? Baik Mbak Caca, selamat sore. Pertanyaannya jelas tadi saya sudah ungkapkan di depan ya, karena tadi pada saat konferensi pers ini tidak disebutkan peran dari Putri Chandrawati. Saya ingin ke kuasa hukum dari keluarga almarhum Brigadir Yosua terlebih dahulu, Bang Eka, karena dari awal keluarga sudah menduga adanya keterlibatan Putri Chandrawati. Sebenarnya dugaannya apa? Dugaan dari peran Putri Chandrawati di sini apa, Bang Eka? Kalau peran pastinya, kalau saya ini tebak-tebakan. Tapi yang kita lihat bahwa Putri Chandrawati ini dekat dengan almarhum. Ya, bahkan sempat ada beberapa komunikasi. Nah, di sini kami yakin kenapa kok tiba-tiba setelah kejadian dia seolah-olah menutupi, ya kan, berbelit-belit, bahkan mengarang cerita dia mengalami pelecehan seksual gitu. Tapi yang jelas ternyata dia mengetahui peristiwa tersebut dan dia tidak mau kooperatif untuk menerangkan ke penyidik apa yang sebenarnya terjadi dan melatar belakangi peristiwa tersebut. Kedekatan dan komunikasi yang seperti apa, Bang Eka? Ya, komunikasi terakhir kan mengenai yang dia mengundang adiknya itu ke acara ulang tahun. Terus yang kedua, rajin kali ini abangmu nih setrika, aku bingung mau gaji berapa, kan? Yang ketiga terkait dengan foto yang beredar, gitu kan? Nah, kedekatan itulah yang menjadi dasar kok tiba-tiba ketika ada kejadian dia seolah-olah menutupi apa yang terjadi gitu loh. Kalaupun dia dulu jadi korban pelecehan seksual, seharusnya dia juga bisa speak up lah, nggak cuma nangis-nangis aja. Berarti pihak keluarga, pihak kuasa hukum ini mempertanyakan kenapa kedekatan tersebut, komunikasi tersebut ditutupi seperti itu, Bang Eka? Iya, artinya dalam peristiwa pembunuhan dia kesannya menutup-nutupi itu loh yang jadi pertanyaan kita. Oke, baik, saya mau ke Bang Jamin terlebih dahulu. Karena pada saat konferensi pers tadi disebutkan ada 2 alat bukti yang cukup memperlihatkan terlibat, dan sebelumnya sebenarnya terus dikatakan bahwa Putri ini saksi kunci, tapi tadi perannya tidak disebutkan. Apakah ini artinya peran Putri penting sekali, Bang Jamin, sampai tidak disebutkan? Kalau dengan keadaan sekarang, peran Putri ini lagi bukan sebagai saksi. Beliau ini sudah sebagai tersangka. Ya. Artinya apa? Artinya dia orang yang masuk dalam pasal 5556. Apakah dia sebagai orang bersama-sama melakukan tindak pidana atau dia kedudukannya sama dengan suaminya sebagai otak pengarah atau aktor intelektual, atau dia orang yang memberikan bantuan. Di pasal 56 kan ada orang memberikan bantuan. Jadi klasifikasinya seperti itu. Nah, nanti kita akan lihat apakah dia mengetahui adanya suatu perbuatan pidana, tapi dia tidak melaporkan, atau dia yang membantu melakukan suatu perbuatan pidana, atau yang sama-sama menginginkan Brigadir Joshua ini dibunuh atau mati. Nah, itu yang tadi agak saya juga bingung kenapa kok tidak disebutkan perannya di situ. Kan nggak lazim gitu. Orang disebutkan sebagai tersangka, tapi tidak tahu peran dia sebagai apa. Kalau yang 3 sebelumnya kan disebutkan, yang menembak, yang membantu melakukan. Tapi kalau yang ini tidak disebutin. Inilah yang harusnya ya terbuka dan transparan itu kelihatannya belum sepenuhnya
saya lihat kabar itu tadinya. Tidak seperti motif. Kalau motif dalam kasus ini disebutkan oleh banyak pengamat ataupun pakar hukum pidana bahwa sebenarnya tidak terlalu penting untuk mengungkap kasus ini. Peran itu sebenarnya penting bukan untuk mengungkap kasus ini dan juga menentukan bagaimana tingkat hukuman seseorang tersangka dalam kasus seperti ini, Bang Jamin. Ya, kalau dalam konteks penyidikan, motif itu sangat penting karena kalau dia 340 itu kan perencanaan. Kalau perencanaan itu bisa dilakukan sendiri, bisa juga dilakukan oleh orang lain bersama-sama dengan pihak lain. Nah, jadi diperlukan sekali motif itu untuk menemukan siapa pelaku selain daripada pelaku sendiri begitu. Tapi kalau dalam konteks di pengadilan ini tidak menjadi hal yang sangat penting karena semua unsur dalam pasal 340 sudah terpenuhi, maka orang itu dijatuhin. Dan pentingnya motif di peradilan itu hanya untuk apakah dia akan memberikan hukuman yang meringankan atau hukuman yang memberatkan. Begitu saja. Tapi untuk membuktikan adanya suatu perbuatan pidana, motif itu bukan menjadi hal yang utama. Begitu. Baik. Apakah ini artinya peran Putri sangat penting, Bang Jamin? Ya, kalau saya lihat ini kalau isunya terkait dengan adanya pelecehan seksual yang sudah terbantahkan, itu sudah selesai, nggak ada lagi peran dia yang sangat penting di situ. Tetapi kalau ada isu lain, motif lain terkait, contohnya ada transaksi, contohnya yang sekarang lagi isu hangat-hangatnya terkait dengan adanya backingan, itu menjadi suatu hal yang lain lagi begitu yang atau mungkin tadi dugaan Bang Jamin, mohon maaf saya potong, atau tadi dugaan dari kuasa hukum adanya kedekatan yang kemudian ditutupi oleh Bu Putri, Bang Jamin? Kalau kedekatan nggak ada suatu perbuatan pidana nggak ada masalah gitu ya. Contohnya tadi kan isunya adalah adanya pelecehan seksual. Kalau konteksnya pelecehan seksual itu kan ada sanksi pidana yang harus dilaporkan terkait dengan perbuatan tersebut. Tapi kalau kebenciannya karena adanya unsur kedekatan aja, itu bukan merupakan suatu alasan yang untuk bisa melakukan perbuatan pidana. Dan itu tidak termasuk dalam motif yang sangat menentukan untuk orang cemburu dan kecewa begitu ya. Nah itu bukan. Jadi mengganggu harkat dan martabat itu saya kira sudah terpatahkan kalau yang isunya adalah pelecehan seksual. Itu nggak ada. Ya, itu sudah terbantahkan gitu. Kelihatannya dari proses laporan itu juga sudah dinyatakan SP3. Jadi kelihatannya itu nggak menjadi isu yang utama di hadapan penyidik. Jika ada kedekatan yang ditutupi itu juga tidak termasuk, tidak bisa dalam konteks harkat dan martabat yang dilecehkan? Nggak bisa, itu nggak bisa. Jadi konteksnya kan seseorang itu tidak boleh melakukan main hakim sendiri ya, tidak boleh. Contohnya dia emosi karena diganggu orang, dia lalu main hakim sendiri membunuh orang, itu nggak boleh. Yang kedua, dia ini kan sebagai penegak hukum, dia tahu harus bersikap seperti apa dalam menghadapi suatu kejadian-kejadian yang sifatnya hubungan emosional begitu ya. Jadi dalam tingkat seorang bintang 2 harus punya emosional yang bisa tertata dan termanage dengan baik begitu sebagai seorang jenderal. Jadi itu aja klasifikasinya. Jadi nggak merupakan dasar ya untuk bisa menghapus perbuatan pidananya begitu. Baik, Bang Jamin, Bang Eka, selain kasus mengenai dugaan perencanaan pembunuhan ini, ada kasus lain tadi yang juga disebutkan sebenarnya pada saat konferensi pers. Karena tim sus gabungan masih melakukan audit investigasi mengenai laporan yang diterbitkan yang sudah tadi SP3 yang disebutkan oleh Bang Jamin. Pertanyaan ini akan saya lemparkan kepada Bang Eka dan Bang Jamin, namun setelah jeda berikut. Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan kita akan melanjutkan diskusi bersama kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Eka Prasetya dan juga pakar hukum pidana Jamin Ginting. Bang, tadi Bang Eka dan juga Bang Jamin tadi saya sudah teaser sedikit ya apa yang akan saya bahas. Namun tadi saya agak tergelitik sebenarnya mengenai isu yang motif yang sedang ramai juga di publik yang tadi sempat disinggung oleh Bang Jamin. Sedikit satu pertanyaan saja sebenarnya Bang Jamin. Konstruksinya seperti apa jika memang ada motif mengenai kasus lain seperti judi?
Apakah ini bisa diperluas dari kasus pembunuhan ini atau memang pihak keluarga atau pihak dari kuasa hukum yang harus melaporkan, Bang Jamin? Ya, pihak dari kuasa hukum sudah melaporkan terkait adanya pengalihan ataupun perpindahan rekening korban almarhum ke beberapa yang diduga adalah dilakukan oleh FS dan rekan-rekan. Nah, ini merupakan pintu masuk sebenarnya bagi PPATK untuk membuka semua rekening FS dan rekan-rekan dan mentelusuri asal muasal dari mana uang tersebut. Termasuk juga KPK, karena kan dia ini kan polisi merupakan ASN ya. Jadi bisa ditelusuri adakah kekayaan yang dicurigai sebagai illicit enrichment. Illicit enrichment itu kekayaan yang tidak wajar begitu, yang didapat dari perbuatan-perbuatan yang diduga melanggar hukum begitu. Jadi itu bisa, jadi KPK sendiri punya instrumen itu untuk bisa menelusuri contohnya harta kekayaan seseorang pejabat negara yang diduga ya peningkatan hartanya signifikan dan diduga berasal dari perbuatan tidak sah. Kalau dari kuasa hukumnya kan bisa menelusuri dan melaporkan PPATK sehingga nanti PPATK bisa melaporkan kepada penyidik Barreskrim dan juga penyidik KPK terkait dengan transaksi yang mencurigakan. Begitu. Baik, Bang Jamin. Bang Eka, apakah sudah melaporkan ke PPATK? Itu pertanyaan pertamanya. Pertanyaan keduanya, tadi saya sempat mewawancarai Pak Samuel. Pak Samuel menyatakan bahwa pihak keluarga sudah memberikan kuasa kepada tim kuasa hukum untuk melaporkan mengenai obstruction of justice, kemudian laporan bohong, dan juga pemberitaan bohong mengenai... Ya, apakah akan tetap dilaksanakan pada hari Senin untuk melaporkan hal tersebut? Bang Eka? Kami saat ini masih koordinasi dan kami kemungkinan besar tetap akan melaksanakan laporan tersebut. Untuk ke PPATK apakah sudah dilakukan seperti apa yang tadi Bang Jamin utarakan mengenai aliran dana? Kalau aliran dana itu kami meminta kepada penyidik untuk bekerja sama dengan PPATK. Jadi secara resmi kami belum ke PPATK juga. Namun sejauh ini bukti-bukti apa saja yang sudah ada di tangan keluarga dan kuasa hukum? Karena tadi menurut Pak Samuel, ayah dari almarhum, bahwa mereka tidak mengetahui nominalnya, mereka hanya mengetahui adanya aliran dana. Ya kalau masalah bukti-bukti nanti saja biar kita rilis pada saat kita konversi dan melaporkan secara resmi gitu ya, biar tidak ada spekulasi. Kalau yang aliran dana memang kemarin sempat terlontar dari koordinator kami kan, ada di tanggal 11 ada aliran dana sekitar 200 juta dari rekening Joshua ke R gitu kan. Nah nanti untuk lebih resminya pas kita laporan aja, jadi lembar per lembar bukti itu akan kita expose ke teman-teman media. Baik, kemudian untuk laporan yang akan dilaporkan pada hari Senin dan juga Selasa pekan depan, apa saja yang akan dilaporkan? Kasus dugaan apa saja yang akan dilaporkan, Bang? Yang pertama adalah soal pencurian rekening alat telekomunikasi. Yang kedua soal pencemaran ini nama baik, fitnah. Yang ketiga soal laporan palsu. Yang keempat soal obstruction of justice-nya. Baik. Yang dilaporkan atas nama siapa pencurian rekeningnya? Ferdi Sambo atau Putri Chandrawati? Ferdi Sambo. Ferdi Sambo. Kemudian dan kawan-kawan. Dan kawan-kawan. Putri Chandrawati yang laporan yang mana, Mas? Itu yang soal ini berita bohong pelecehan seksual ya. Berita bohong. Berarti ada beberapa yang atas nama Putri Chandrawati dan ada beberapa yang atas nama Ferdi Sambo. Iya. Baik. Kemudian Bang Jamin tadi juga disebutkan pada saat konferensi pers bahwa tim sus gabungan ini akan terus melakukan audit investigasi atas laporan yang diterbitkan oleh Polres Jakarta Selatan. Ada 2 laporan yang sudah SP3 maksud saya. Apakah ini artinya nanti jika ditemukan kesalahan-kesalahan bisa masuk ke jalur pidana, Bang? Iya, dalam konteks ini tentu apa yang dilakukan oleh Polres Jakarta Selatan itu apakah ada unsur kesalahan kode etik, ya, kode etik profesi.
yang dilakukan mereka dalam melakukan pembersihan terhadap lokasi. Lalu perintah itu datang dari mana? Tadi saya dengar ada beberapa klaster, ada yang melakukan, ada yang melakukan pemindahan dan pengerusakan, bahkan ada aktor intelektualnya, ada pejabat-pejabat tinggi juga di situ gitu kan. Nah, nanti dilihat. Nah, kalau ini dalam konteks obstruction of justice bisa dijadikan pasal pidana begitu. Jadi selain pasal konteksnya etik dan juga bisa pidana, karena obstruction of justice itu adalah pasal pemidanaan bukan pasal etik begitu. Jadi siapa yang duluan nggak ada masalah, apakah duluannya pidananya atau etiknya juga bisa bersamaan atau lebih dulu pidana. Seperti sekarang ini kan etiknya belum diputuskan tapi pidananya sudah mau naik ke tahap P21 begitu. Jadi bisa saja itu dilakukan secara berbarengan begitu, Mbak. Baik, apakah berarti ini artinya audit investigasi ini bisa sejalan dengan nanti laporan dari pihak kuasa hukum almarhum Brigadir Yosua? Ya, jadi kan sudah dilaporkan karena kemarin belum ada laporan tentang obstruction of justice, sekarang sudah dilaporkan. Ya, kalau sudah dilaporkan berarti kan ada kewenangan dari penyidik ya, dari laporan tersebut. Walaupun tidak dilaporkan ada, tapi lebih lengkapnya dengan ada laporan ini, maka semua nama-nama yang sudah dicantumkan tadi atau sudah disebutkan, kemungkinannya bisa jadi ditetapkan sebagai tersangka karena mereka menghalang-halangi penyidikan begitu. Apakah dia orang yang menghilangkan ataukah dia aktor intelektual yang menyuruh melakukan menghilangkan alat-alat bukti tersebut, itu bisa jadi tersangka. Baik, kemudian Bang Jamin dan Bang Eka, LPSK menyebutkan bahwa Putri diduga mengalami gangguan mental. Bang Eka terlebih dahulu deh sebelum Bang Jamin. Bang Eka seperti apa nih Bang Eka? Nanti proses hukumnya seperti apa kalau misalkan memang terbukti Putri mengalami gangguan mental, Bang Eka? Dari pihak keluarga. Diuji dulu apakah dia benar-benar mengalami gangguan mental. Yang kedua adalah temukan bukti-bukti pendukung lainnya yang mengarahkan bahwa itu memang terlibat di 340, 338, 55 dan 56. Gitu kan. Jadi bukan cuman kemarin ekshumasi untuk menguji soal otopsi yang pertama, tapi di sini juga harus diuji juga soal video, soal alat bukti lain. Ya, supaya di dalam proses peradilannya itu benar-benar tercipta kebenaran material gitu loh. Bang Jamin, proses hukum bagi mereka yang diduga ini mengalami gangguan mental sebenarnya seperti apa, Bang? Apakah nanti akan ada perbedaan atau keistimewaan tersendiri, Bang? Jadi itu dalam konteks pidana itu adalah pasal pemaaf, alasan pemaaf. Di dalam pasal 44 itu ada dua orang yang disebut gangguan jiwa. Pertama, dia karena dari lahir, sejak lahir sudah terganggu jiwanya, atau dia karena suatu penyakit, ya penyakit atau keadaan yang mengakibatkan jiwanya jadi terganggu. Nah, kalau konteks ini kita lihat ini adalah karena keadaan atau bukan penyakit ya, karena keadaan yang mengakibatkan jiwanya terganggu. Jadi levelnya lebih rendah dibandingkan yang dua tadi itu. Kemungkinannya untuk dijadikan sebagai alasan agak sulit gitu. Nah, jadi harus dilihat dari asesmen dari asesmen dan interview yang mendalam terkait dengan keadaan tersebut. Kalau dalam seseorang dikenakan pasal yang sudah menjadi tersangka, ya memang agak berat begitu ya, pasti shock gitu, apalagi wanita ya sudah dijadikan tersangka, tentu jiwanya terguncang. Nah, apakah yang dimaksud jiwa terguncang itu karena sudah akan ditetapkan sebagai tersangka? Nah, itu nggak bisa kalau hanya sekedar itu. Jadi benar-benar secara psikologis yang diterangkan itu dia memang sudah nggak mampu lagi gitu loh, sudah seperti orang, mohon maaf ya, sudah lupa ingatan, sudah tidak waras lah begitu. Jadi orang yang tidak waras, lupa ingatan, tidak bisa dimintakan pertanggungjawabannya. Nah, kapan dia tidak bisa diminta pertanggungjawaban? Ya pada saat dia sebelum melakukan tindak pidana. Kalau sudah melakukan tindak pidana lalu gila, maka nanti tetap dipidana tapi dimasukkan ke pantai rehabilitasi, pantai jiwa, sampai menunggu dia nanti normal kembali begitu. Baik,
Pertanyaan pamungkas, saya cukup penasaran sebenarnya karena hingga sore hari ini pertanyaannya masih sama di publik walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka Putri Chandrawati. Motif apakah dengan suami istri ini ditetapkan sebagai tersangka, kedua-duanya sudah semakin membuat terang motif dari pembunuhan almarhum Brigadir Yosua. Bang Jamin dan Bang Eka, singkat saja. Ya, saya kalau melihat suami istri dikenakan pasal yang sama ya atas perbuatan sama, tentu mereka pada suatu kedudukan yang sama. Jadi kalau ditanya mengenai motif, ya tentu saya kira sih kalau menurut saya di luar dari diri mereka, ya di luar dari mereka berdua begitu. Ada motif lain yang tidak ada kaitannya dengan hubungan di antara mereka begitu. Kalau saya. Baik, Bang Eka, singkat saja. Kalau saya takut dibilang ahli nujum lagi, maka saya mempercayakan kepada penyidik saja supaya mereka yang menerangkan motifnya apa. Baik, kita akan terus menunggu pernyataan dari kepolisian. Apa motif karena suami istri ini sudah dijadikan tersangka dalam kasus ini. Terima kasih Bang Eka dan juga Bang Jamin telah bergabung di CNN Indonesia Newsroom pada sore hari ini.